Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini, aku akan kembali membagikan tips. Tips apa itu? Ya, itu adalah tips bagaimana caranya biar kita bisa ngerem belanja online. Ayo, siapa nih di sini yang suka belanja online? Aku yakin deh 98% kalau nggak salah ya, kalau nggak bereset alias nggak apa ya kata-katanya. Dan intinya pasti semua di sini suka belanja online, apalagi untuk ABG. Aku yakin dikit-dikit pasti bilangnya kalau ditanya mama, lagi ngapain kak? Ini mah scroll out IG. Lagi ngapain kak? Ini mah scroll Shopee. Terus tiba-tiba, ini barang siapa kak? Beli di mana kak? Beli di online mah. Kalau kayak gitu tiba-tiba papa mamanya disuruh bayarin COD. Tiba-tiba paketnya datang belum dibayar, papa mamanya bayarin juga. Nah, nggak salah juga sih, soalnya waktu aku ABG itu bener-bener kayak suka banget belanja online, bener-bener kayak belum ngerti gitu loh. Padahal sebenarnya belanja online itu kan mereka kan menjual gambar ya, jadi kayak kualitas gambar nomor satu. Gimana nggak sih ya, kayak belanja online itu menyenangkan. Kita tinggal tiduran di rumah aja, pegang smartphone, lihat aplikasinya, kita udah dimanjakan beribu barang yang kita inginkan. Tinggal ditulis saja kita mau beli apa, sudah muncul apa yang kita ekspektasikan. Di situ barang-barangnya bagus-bagus, bukan barang ya, aku garis bawahi itu adalah gambarnya bagus-bagus. Aduh, gimana nggak bagus ya, orang modelnya aja udah cantik putih, pasti bagus lah. Coba kalau modelnya jelek hitam, nggak diskriminasi ya ini ya. Jadi kayak mereka jual gambar, jadi kita tertarik karena gambarnya tuh bagus. Jadi kayak cuma di rumah aja, tinggal klik, tinggal bayar. Apalagi yang bayar orang tua gitu ya. Nah, dari itu aku di sini ingin berbagi gimana caranya aku bisa ngerem belanja online. Gimana caranya? Tonton terus videoku sampai habis ya. Dari tadi di awal aku kayak sering ngucapin kata-kata jadi kayak maaf ya, karena aku tuh nggak sadar kalau aku udah bilang itu, cuman itu spontan aja. Nah, kita langsung ke tipsnya ya. Tips yang pertama yaitu adalah susun daftar belanja. Nah, hal ini tuh kayaknya tuh sepele ya, cuman nggak semua orang tuh bisa nerapinnya. Jadi mulai sekarang kalau kalian ingin ngerem belanja online, kalian harus susun daftar belanja. Jadi setelah kalian menerima gaji, entah itu gaji bulanan, gaji harian, ataupun gaji mingguan, kalian susun kalian tuh butuh apa, sehingga kalian juga tidak akan tergiur untuk belanja online berlebihan. Ini tuh bisa mengurangi hampir 50% kemauan kalian untuk belanja online. Nah, aku saranin tulis kebutuhan kalian tuh apa aja biasanya. Jadi kalian tidak akan menggunakan uang cuma-cuma hanya untuk belanja online yang tidak penting, hanya untuk belanja online dimana yang kalian inginkan tuh hanya keinginan, bukan kebutuhan. Tips yang kedua yaitu adalah ketahui yang jadi keinginan dan yang mana jadi kebutuhan. Pastikan mulai sekarang bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau semama nih belanja online untuk kebutuhan, contoh kayak kemarin, aku tetap kasih ke contoh ini ya. Mungkin kalau kalian udah denger video aku sebelumnya pasti ngerti kalau aku sering pakai contoh ini. Minyak. Nah, minyak kan tiba-tiba dapat subsidi dari pemerintah dan di online tuh murah.
dan ternyata kita belanja di pasar tuh masih mahal karena di pasar tidak dapat subsidi pemerintah. Akhirnya kita memanfaatkan media online untuk belanja minyak tersebut. Nah, itu nggak apa-apa karena itu suatu kebutuhan. Beda lagi kalau kalian membeli sesuatu barang hanya karena keinginan. Contoh nih ya, tas itu bagus padahal kalian tuh punya 5 di rumah, padahal kegunaan tas kan sama ya, cuman beda bentuk. Nah, itu buat apa? Kalau kita bisa tunda untuk membelinya, nggak usah beli dulu. Jadi kalian harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau beli online-nya untuk kebutuhan itu it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dahulukan yang penting dulu. Contoh nih, untuk bayar listrik, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar tagihan, cicilan dan lain sebagainya, itu dulu kan. Jadi itu kebutuhan nomor 1. Setelah gajian kalian pisahkan. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah batasi uang belanja online. Ini tuh juga ampuh banget. Jadi kalau aku sendiri itu uang belanja online aku batasi hanya 5% dari gaji. Itu nggak banyak ya, cuman itu kayak ampuh banget karena belanja online itu di luar dari kebutuhan ya. Kayak minyak tadi kan kebutuhan, itu aku ambil dari uang belanja bulanan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keinginan hanya 5%. Contoh aku ingin beli dompet, kalau budgetnya 5%, kalau bulan itu udah digunakan, ya udah bulan depan kita tunggu gajian lagi, kita kasih 5%. Nah, seperti itu. Kalau kalian belum bisa ya 10% dulu, nggak apa-apa, karena memang harus belajar dari sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama kalian juga bisa kok. Tips yang keempat yaitu adalah terapkan masa tunggu. Nah, kalian bisa ikutin cara aku nih. Jadi aku biasanya kalau pingin sesuatu itu aku tunggu dulu sampai 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena 7 hari itu biasanya lebih sih, biasa bisa sampai 2 minggu lebih juga. Jadi aku tunggu sampai 2 minggu lebih. Kalau aku setiap hari itu tetap kepikiran sama barang itu, berarti aku bener-bener pengen beli barang itu. Cuman kalau udah melewati 3 hari, melewati 5 hari, 7 hari, aku udah nggak pengen. Berarti aku cuman gelap mata aja melihat barang itu tuh cantik gitu, jadi emang aku lagi nggak butuh. Nah, maka dari itu kalian bisa ikutin cara aku nih, jadi terapin masa tunggu. Kalau saran aku sih sampai 7 hari ya, karena kalau 7 hari kalian tetap kepikiran, berarti emang kalian tuh pengen beli itu. Tapi kalau udah 7 hari kalian udah lupa, ya udah, akhirnya uang kalian aman, kalian akan belikan barang tersebut. Kemudian tips yang kelima yaitu adalah tahan di keranjang. Pasti nih, aku yakin di sini tuh banyak banget yang suka lihat-lihat Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun dan lainnya. Pasti di keranjangnya tuh banyak banget barang yang ingin kalian beli, yang kalian tahan. Nah, itu tuh bagus. Kalau menurut aku tuh bagus karena apa? Kalian tahan aja dulu di keranjang. Jadi kalau semua itu tuh kayak gak beda jauh sama kayak yang tips sebelumnya, yaitu adalah terapkan masa tunggu. Biasanya kalau kita masukin keranjang, terus kita tinggal ngapain, tiba-tiba seminggu kemudian, 2 minggu kita nggak butuh, akhirnya kita lupa kalau kita menaruh barang di keranjang. Dan otomatis kalau kita waktu ada uang kita baru beli, tapi kalau kita udah lupa ya udah, kita nggak akan kepikiran lagi sama barang tersebut. Nah, 2 tips ini tuh berkesinambungan, jadi kayak tahan dulu di keranjang, jadi terapkan masa tunggu. Kalau kalian butuh ya, kalau sampai 7 hari kalian menginginkan barang tersebut, ya hari ke-7 kalian beli. Tapi kalau sampai 7 hari kalian nggak kepikiran sama sekali, ya udah hilang gitu aja. Tips yang keenam yaitu adalah tunggu tanggal cantik.
Siapa nih di sini yang selalu nungguin tanggal cantik? Contoh tanggal 11, tanggal 22, tanggal 33 dan seterusnya. Nah, ini biasanya juga aku terapin kalau aku pengen sesuatu ataupun aku butuh sesuatu. Ibaratnya kemarin aku tuh beli dompet karena emang aku nggak punya dompet. Nah, waktu aku beli di offline itu kayak mahal-mahal. Akhirnya aku putusin untuk beli di online store yang lebih murah karena sama sih, merek dan bentuknya tuh sama, jadi aku lebih memutuskan mulai dari online aja. Nah, karena aku pengennya udah lama, jadi aku tahan dulu untuk beli. Aku tahan di keranjang, aku belinya nunggu tanggal cantik karena pasti ada yang namanya subsidi ongkir ataupun gratis ongkir. Nah, itu harus dimanfaatkan. Karena apa, kemarin tuh dompet yang gue beli tuh murah banget, di bawah 30.000. Dan sayang banget kan kalau aku belinya jauh-jauh dari Jakarta, sedangkan rumahku tuh Nganjuk, itu tuh jauh. Kalau ongkirnya aja 20.000 kan jadi lebih mahal daripada kita beli di offline. Maka dari itu biasanya aku tahan dulu di keranjang. Kalau emang aku bener-bener butuh, aku tunggu tanggal cantik untuk check out. Kalian juga bisa terapin sama seperti yang aku biasanya terapin kayak gini. Tips yang ketujuh yaitu adalah jangan terlalu sering buka situs belanja online. Nah, ini kebiasaan kita banget ya, terutama ibu-ibu. Dan sekarang pun kayaknya nggak cuma ibu-ibu deh, kayaknya bapak-bapak, mas-mas, adik-adik pun sama. Kalau ada waktu luang pasti deh yang dibuka tuh kayak situs belanja online, pasti, aku yakin. Karena di sekitaran aku tuh juga seperti itu. Kalau mereka ngapa-ngapain, kalau nggak buka YouTube pasti buka situs belanja online. Nah, kalau saran aku mendingan kalau kalian sedang kerja dan kalian lagi nggak ada kerjaan, kalian jangan buka situs belanja online. Kalian bisa manfaatkan dengan yang lebih baik. Contoh, kalian bisa bikin list ataupun kalian bisa bantuin temen. Kalau kalian capek ya mungkin kalian bisa istirahat sebentar, minum-minum sebentar, kayak gitu. Kalau kalian lagi di rumah, kalian bisa baca buku, kalian bisa buka buku dari HP kan juga bisa. Nah, kalian juga bisa bersih-bersih rumah. Intinya manfaatkan waktu luang itu dengan sebaik mungkin. Jangan dibuat untuk membuka situs belanja online. Nah, karena selain membuat kita kepengen ya, itu juga kayaknya kurang ada faedahnya juga sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau kalian ingin ikutin cara ngerem belanja online, jangan terlalu sering dibuka karena itu akan membuat kalian lebih ingin untuk belanja online. Tips ke-8 yaitu adalah jangan terkecoh diskon. Contoh nih ya, di online banyak kan kalian beli 30.000. Contoh kalian beli barang 30.000. Nah, di situ tertera harganya. Kalau kalian beli minimal 50.000, kalian tuh bisa dapat diskon 50%. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya karena kalian terkecoh diskon itu, kalian akhirnya beli sampai 50.000 untuk dapetin barang yang diskonnya 50% tersebut. Padahal terkadang barang yang kalian beli tuh harganya tuh di bawah itu. Kalau yang aku contohin 30.000 tadi nggak masalah ya, karena lebih murah. Kalau kalian beli 50.000 tapi kalian cuma bayar 25. Tapi kalau kalian belinya di bawah 25.000, contoh nih, kalian beli barang harganya 18, kemudian di situ ada tulisannya kalau kalian beli senilai 50.000 kalian dapat diskon 50%. Nah, otomatis kita mikirnya, cuma nambah 7.000 kita dapat banyak barang. No, itu akan jadi keterusan dan jadi kebiasaan. Nah, otomatis kalian akan menumpuk barang yang banyak, dan 7.000 kalau dikalikan, kalian kebiasaan kayak gitu berkali-kali, itu juga jadi banyak dan jadi kebiasaan yang buruk. Maka dari itu jangan terkecoh diskon. Nah, dari awal aku udah sebutin
bedakan mana kebutuhan mana keinginan. Jadi kalau ada diskon, kalau emang nggak berkesinambungan ya udah nggak usah. Jadi kayak tadi barangnya cuma 18.000 karena terkecoh diskon, akhirnya beli sampai 50 dan akhirnya bayar 25, nah nambah 7.000. Itu nggak usah. Beda lagi kalau harganya 30.000 tiba-tiba kalian beli 50.000 diskon 25, itu nggak apa-apa karena kalian lebih hemat. Tips ke-9 yaitu adalah matikan notifikasi dari belanja online. Nah biasanya nih ya, kalau kalian belanja online ataupun kalau kalian punya aplikasi, contoh aku sebut aja Shopee, kalian akan ngikutin toko-toko yang dirasa kalian suka. Contoh baju ini bagus kalian ikuti, sepatu ini bagus kalian ikuti. Nah ketika kalian mengaktifkan tombol notifikasi, nah ketika toko yang kalian suka itu upload, pasti kan ada tandanya tuh selamat atau akun apa, ataupun Shopee lagi ngadain apa, pasti ada notifikasi. Nah ketika ada waktu luang kalian pasti, aku yakin kalian akan ngecek. Nah maka dari itu, kalau saran aku, matikan notifikasinya agar kalian nggak tahu update apa yang ada di Shopee, diskon apa yang ada di Shopee. Kalau kalian ingin bener-bener bisa ngerem belanja online, itu saran aku banget, dimatikan semua notifikasi mengenai belanja online agar kalian tidak sering-sering membuka aplikasi tersebut. Karena belanja itu berawal dari kepo, aku yakin gak berawal dari kepo. Awalnya kalian gak butuh, karena ada notifikasi kalian jadi lihat dan keterusan untuk lihat yang lain, akhirnya tertarik dan beli deh. Dan ini tips yang terakhir, kalau tips 1-9 nggak ampuh di kalian, ini tips yang terakhir bener-bener harus kalian lakukan, yaitu adalah hapus atau uninstall aplikasi belanja online di HP kalian. Karena apa? Karena ini tuh cara yang paling ampuh sekali. Kalau kalian pengen sekali-kali ngecek, kalian bisa cek kok di Google, pasti ada. Nah cuman kalau kalian cek di Google, kalian tuh nggak bisa beli. Nah maka dari itu, kalau kalian nggak bisa ngelakuin nomor 1-9, ya udah lakuin yang nomor 10 ini. Pasti kalian bisa mengerem belanja online kalian. Nah itu tadi dia 10 tips dari aku, yaitu adalah cara ngerem belanja online. Nah kalau cara yang ke-1-9 tidak ampuh di kalian, karena kalian memang udah maniak belanja online, apa-apa online, karena kita malas harus pergi keluar. Cara yang ke-10 pasti ampuh banget itu, aku yakin. Kalau kalian bener-bener ingin ngerem belanja online, kalian harus ikutin step dari nomor 1-9 aja dulu. Jadi semua itu berawal dari kecil, jadi nggak langsung bisa kalian harus ngikutin 1-10 tuh nggak bisa. Jadi kayak dibiasakan aja dulu, dikit-dikit pasti bisa kok. Belanja online itu memang menyenangkan, tapi kita harus tahu porsinya. Karena apa? Belanja yang berlebihan itu juga tidak baik. Selain menguras kantong, kedua, menumpuk barang yang berlebihan itu juga tidak baik. Mendingan uangnya dipergunakan ke yang lebih baik. Contoh, untuk ditabung, untuk dimasukkan dana darurat, dan untuk disedekahkan. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan juga aktifkan tombol loncengnya. See you next video. Bye bye.